Shalom Bapak Ibu dan saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, mari kita terus berharap dan memohon berkat kepada Tuhan di tengah segala kesulitan dan persoalan kita. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu doa di tengah masalah yang berat. Doa di tengah masalah yang berat. Saya berharap dengan tema ini, kita yang sedang ada dalam pergumulan, kesulitan, persoalan, dan macam-macam masalah yang berat, kita tidak kehilangan harapan. Dan yang kedua, juga saya berharap di tengah pergumulan, kesulitan yang berat sekalipun, kita tetap terarah pada Allah dan tidak miar-miur, tidak kemudian meninggalkan Tuhan, tetapi tetap terarah pada penyertaan Tuhan. Dan yang ketiga, saya juga berharap kita lalu benar-benar mengalami pertolongan Tuhan. Mari kita siapkan untuk hal ini bersama-sama. Ada dua bagian ayat yang akan kita baca. Yang pertama adalah dari Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28 yang demikian sabda Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya ulang baca. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Bagian yang kedua diambilkan pembacaan dari 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Yang demikian sabda Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan hari ini, baik yang Matius 11 ayat 28 maupun yang diungkap dalam 1 Korintus 10 ayat 13 memberikan catatan penting, yaitu Tuhan sudah tahu bahwa manusia menghadapi kesulitan, pergumulan, beban, letih lesu, dan masalah yang berat. Tuhan tahu. Maka dikatakan di Matius 11 ayat 28, mari datanglah kepadamu, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan sudah tahu. Begitu juga di dalam bacaan yang kedua di 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan itu istilah untuk beban, kesulitan, dan masalah. Jadi yang pertama, Tuhan tahu bahwa kita menghadapi kesulitan dan persoalan yang berat. Jangan pernah menduga, Tuhan kok membiarkan aku. Tuhan tidak tahu aku sedang berbeban berat. Aku sedang punya banyak persoalan. Aku punya sedang ini masalah yang besar. Oh, saudara,
Tuhan tahu. Tuhan tahu. Yang kedua, Tuhan tidak hanya tahu, tapi Tuhan menguatkan, bahkan mengundang kita untuk datang kepadanya. Marilah kepadaku, datanglah, kata Tuhan dalam Kesaksian Matius 11 ayat 28. Di Korintus dengan bahasa yang beda dikatakan bahwa Allah itu setia. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Allah setia. Allah tidak meninggalkan kita. Allah tidak pergi jauh. Allah ada di samping kita. Kita yang tidak menyadari. Allah itu menyertai dan Ia tidak membiarkan kita mengalami pencobaan yang berat. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami, nah itu tidak melebihi kekuatanmu karena Allah setia. Jadi Tuhan tahu kita punya banyak masalah dan Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya dan kita memohon supaya kita dikuatkannya. Persoalannya adalah apakah kita memiliki kesadaran bahwa Tuhan itu Maha Tahu? Apakah kita juga memiliki kesadaran bahwa Tuhan itu setia menyertai kita di tengah segala pergumulan dan persoalan kita? Itu hal yang penting untuk kita hayati. Yang ketiga, saudara, menarik sekali apa yang disampaikan di dua ayat ini. Di 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Tuhan aktif, Tuhan menolong, Tuhan juga yang memberi kekuatan kepada kita sehingga kita bisa mengalami pencobaan tetapi tahan dan diberi jalan keluar. Dalam bahasa Matius tadi, ya, Matius 11, saudara, ayat 28 itu diungkapkan hal yang hampir sama tetapi menunjuk hal yang sama meskipun dengan kalimat yang berbeda. Dikatakan di sana bahwa Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara tahu apa artinya kelegaan? Kalau saya haus, saya butuh air. Dan begitu saya minum air, lega. Kalau saya lapar, saya butuh makanan. Dan begitu saya makan makanan itu dan kenyang, lega. Bukankah begitu? Kalau kita sedang punya pergumulan kesulitan dan kita sedang mencari jalan keluar dan Tuhan tolong, kemudian ada cara yang kita tidak duga dan kita lega. Jadi kata aku akan memberi kelegaan kepadamu berarti kamu memiliki jalan keluar. Tuhan tahu, Tuhan mengundang kita, Tuhan memberi jaminan bahwa kita akan ditolong dan diberkati. Sehingga dikatakan di sana, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Saudaraku, saya tidak tahu dengan pergumulan saudara, tapi saya tahu bahwa setiap orang punya pergumulan dan persoalan. Saya tidak tahu detail masalah yang sedang Anda alami, tapi saya tahu setiap orang punya persoalan yang berbeda-beda. Dan masalah-masalah itu setiap orang tidak sama pergumulannya. Ada yang sedang mencari pekerjaan dan terus bergumul dengan pekerjaannya. Dia dapat tapi belum seret. Ada yang malah belum dapat. Ada yang sudah dapat tapi belum menjanjikan untuk masa depan. Ada yang dengan masalah ekonomi. Di tengah ini, suasana seperti ini, resesi ekonomi, setelah pandemi, new habit, new normal, yang belum sepenuhnya pulih. Ada yang masalah relasi dengan pasangannya, dengan anaknya. Ada yang masalah kesehatan, sakit penyakit, dan macam-macam. Saudara,
Hari ini kita belajar dengan pergumulan itu, mari saudara, tanggapi dengan Tuhan mengundang kita. Kita datang kepada Tuhan. Itu. Lalu Tuhan tahu kita punya masalah kesulitan. Nah, kita ungkapkan dalam doa pribadi kita. Tuhan janji akan ada jalan keluar. Nah, kita memohon supaya Tuhan itu kasih itu jalan keluar, sehingga kita bisa mengalami kebebasan. Dalam bahasa Matius 11:28, mengalami kelegaan. Saudaraku, apakah ini ya dan amin? Terserah saudara. Kenapa? Karena ini persoalan iman. Saya meyakini, saya percaya. Kalau saudara percaya dan meyakini, maka Tuhan akan memberi jalan keluar. Saudara, ini hal yang penting, dan tetaplah di tengah persoalan berat sekalipun, mari kita memohon dalam doa, tak hanya berusaha, tak hanya mencari jalan keluar. Orang dunia juga begitu. Tapi kalau orang beriman, tidak hanya usaha, tidak hanya dia berkarya mencari jalan keluar, tetapi dia harus berdoa kepada Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan memberkati di tengah masalah yang berat sekalipun. Kami tidak kehilangan arah, dan kami tetap memohon kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan akan menolong kami, menguatkan, memberi jalan keluar, sehingga kami mengalami kelegaan. Hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berbeban berat, yang letih lesu, yang punya banyak kesulitan, persoalan dan masalah. Tuhan angkat dan Tuhan kuatkan sehingga bisa lega, dan Tuhan yang memberkati. Sehingga kami dapat menanggung semua karena ada kasih dan kesetiaan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk renungan pada saat ini. Semoga itu menguatkan kami, dan kami tetap terarah pada Tuhan. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.